Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 6 akan memberikan video pembelajaran pada mata kuliah kewarganegaraan dengan judul Demokrasi Indonesia. Nah, pada penjelasan kali ini kita mulai dengan pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, dan kretin atau kratos. Demos sendiri berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, sementara kretin atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, demos kratin dan demos kratos adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Sementara itu, secara terminologis, menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu tersebut memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Dari sudut organisasi pula, demokrasi berarti pengorganisasian untuk negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi yaitu rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta pengontrol terhadap pelaksanaan kebijaksanaannya baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau mewakilinya melalui lembaga perwakilan. Selanjutnya masuk ke pembahasan perjalanan demokrasi di Indonesia. Perjalanan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan dibagi dalam beberapa periode. Yang pertama, periode 1945 sampai 1959. Nah, demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem demokrasi parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan ini diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Selanjutnya periode 1959 sampai 1965. Ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Selanjutnya periode 1965 sampai 1998. Semangat yang mendasari periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Selanjutnya, yaitu periode terakhir, periode 1998 sampai sekarang. Pelaksanaan demokrasi di era reformasi ini ditandai dengan lengsernya Soeharto yang menjabat sebagai presiden selama sekitar 32 tahun, serta diangkatnya B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Selanjutnya masuk kepada pembahasan terakhir sebagai penutup pada video kali ini dengan judul Kajian Islam tentang Demokrasi. Terjadi perbedaan tanggapan di antara pemikiran Islam tentang keberadaan demokrasi dalam dunia Islam. Ada kelompok yang menolak demokrasi dengan alasan demokrasi hanya sebuah alat berat semata, ada pula yang menerima demokrasi secara utuh. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan dan kami jabarkan. Semoga para pendengar dapat memahami apa yang telah kami jabarkan sebelumnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.